Ya, saya di rumah guru karena saya nggak bisa memberi apa-apa kepada guru, akhirnya saya coba bisa ngurusin kambing guru, ngurusin sapi guru, ngurusin ayam guru, bahkan termasuk sampai ngobehin anak-anaknya guru saladenin. Ya, karena mengapa? Saya tahu diri nggak bisa ngasih apa-apa sama guru kecuali tenaga yang saya bisa. Kalau malam habis sholat isya jam 9 malam habis ikut ya logat tafsir Jalalain, kita kadang-kadang dipanggil sama guru, tapi bukan suruh makan, suruh mijit. Suruh mijit, kalau nggak enak dipijit suruh nginjekin guru. Guru saya injekin. Saya paling songong sebetulnya, murid paling songong. Ya, saya injekin tuh guru, ya Allah, tapi kan dengan kehendak beliau. Ya, maka ketika usia saya 40 tahun, saya datang ke guru, Kang, abdi hoyong gaduh tempat barudak yatim. Tanahna aya umil. Tanah nama ayah 400 meter, yang 200 meter wakaf, yang 200 meter lagi kita beli patungan dengan warga. Ya udah, bismillah aja. Punya duit berapa duit? Punya uang 10 juta. Bismillah. Allah, alhamdulillah. Sampai bahwa di tanggal ke-17 bulan Ramadan kita tahu bahwasannya malam tanggal 17 adalah turunnya Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Turun di bulan yang suci, kitab yang suci, turun dalam bulan yang suci, dibawa oleh malaikat yang suci, dan bahkan malaikat yang satu ini tidak pernah berhubungan dengan manusia biasa, kecuali beliau hanya berhubungan dengan para nabi dan rasul, karena memang tugas beliau adalah menurunkan atau membawa wahyu, yaitu malaikat Israil alaihi salatu wassalam. Di malamnya juga di malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa, lalu dibawa oleh malaikat yang merupakan pemimpinnya para malaikat atau rajanya malaikat, lalu disodorkan ayat-ayat Allah itu, dibawa ya, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul mursalin, sayyidul makhluqat, sayyidul anbiya. Beliau adalah pemimpin semua makhluk, beliau adalah pemimpin sebuah nabi, pemimpin semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kitab Quran ini ya, setelah dijadikan atau setelah ditulis berbentuk suatu benda yang disebut Al-Quranul Karim, ini adalah bagian daripada benda yang bila mana jangan dibaca, kita lihat, kita pandang dengan rasa tawadu, dengan rasa hormat dan dengan rasa mahabbah. Tidak bedanya kita ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu di tengah-tengahnya ada segi empat, bangunan segi empat, namanya Ka'bah yang lebarnya 12 kali 12 meter kali 12 meter. Maka jangankan kita tawaf, kita pandang Ka'bah dengan takjub, dengan mahabbah, dengan mencintai, dengan tawadhu, dengan takzim, maka pandangan kita memandang Ka'bah udah bagian daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan bukan langsung sekaligus 30 juz. Ya. Coba kalau tadi anak-anak ada kuis, saya mau bikin kuis sama karyawan karyawati, boleh? Boleh. Pertanyaan pertama belum ada hadiahnya. Pertanyaan pertama, berapa juz Al-Quran diturunkan? 30. Boleh siapa saja jawab, belum ada hadiahnya. Yang kedua, berapa surat yang ada dalam Al-Quran? 114. Belum ada. Yang ketiga, dari 114 surat ini yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah, yang turun di Madinah disebut surat
Madaniyah. Sekarang baru ngeluarin hadiah. Ya, pertama hadiahnya minyak wangi. Berapakah surat yang turun di Madinah? Ayo karyawan, karyawati. Anak yatim nggak boleh karena murid saya. Ada teteh-teteh, mbak-mbak. Jangan buka Google dulu. Tandanya orang odom. Ya kan? Saya bocorin 28 surat yang turun di Madinah. Sisanya yang turun di Mekah berapa? Ayo cepat. Cepat. Surat Makkiyah berapa? Berapa? 94. Kelebihan 94 ditambah 28. Jadi 100. Kan tadi katanya 114 suratnya. Kan udah dipotong 28. Sisanya 86. Ini minyak selamat minyak. Ya. Lalu ayatnya ada berapa ayatnya? Ayatnya mbak-mbak ada berapa ayat Al-Quran? 6.666 ayat. Ya. Pertanyaan berikutnya saya tambahin pakai dolar. Ya. Masalahnya nih ceramah kelamaan kalau nggak main kuis. Saya biasanya setengah jam. Ini hampir 1 jam kayak maulid. Ya, saya tambahin 50 juta. Yang bisa jawab. Suratnya sudah, ayatnya sudah, juznya sudah. Berapakah kalimat yang ada dalam Al-Quran? 1.270.000. 1.270.000. Salah. Yang benar adalah 77.450 kalimat. Sekarang saya tambahin lagi 50.000 lagi. Jadi 100.000 plus minyak wangi. Ada berapa huruf yang ada dalam Al-Quran? 1.270.000. Salah juga. 1.277.400 huruf. Ya. Diselamat berarti. Ya, ntar kuis laginya belakangan ya. Terakhir ketika kita mau selesai. Yang penting simak dulu ceramahnya. Siap? Oke. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Pakai eho. Kenapa saya katakan bulan yang istimewa? Karena bulan Ramadan yang pertama. Nabi sendiri yang mengatakan wa fadlu ramadhana ala sahiri suhur kafadlillahi ta'ala ala abdihi. Keutamaan bulan Ramadan di atas semua bulan seperti keutamaan Allah di atas semua hambanya. Yang kedua, syahrul ramadhana sayyidus suhur. Bulan Ramadan adalah pemimpin semua bulan. Syahrul ramadhana sahrun ajim. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Syahrun mubarakah yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Salah satunya adalah ibadah. Karena ibadah ini jangankan yang sunnah, yang wajib saja di bulan Ramadan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, di bulan Ramadan ada ibadah yang tidak ada ibadah ini di bulan-bulan yang lain. Pertama, syahrul ramadhana ja'alallahu siyamahu faridotan. Allah jadikan di bulan Ramadan bagi orang yang beriman untuk
melaksanakan puasa hukumnya wajib. Dan puasa ini subhanallah dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambihi. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan dasarnya karena panggilan iman dan ihtisab, artinya dari ibadahnya mengharapkan balasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirallahu ma taqaddama min jambihi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah terlewat. Artinya apa? Dengan kata lain, bahwa dengan puasa 1 bulan akan bisa menghapus dosa 1 tahun. Mbak-mbak, teteh-teteh, kita bisa bayangkan dosa kita 1 tahun. Jangankan 1 tahun, pernah kita ngitung dosa kita 1 bulan? Pernah belum? Saya yakin belum pernah ngitung dosa 1 bulan. 1 minggu? Belum. Bahkan mungkin per hari. Siapa orang yang gak ada kerjaan sehari-harinya hitung dosa? Lagian kalau seandainya dihitung, saya yakin dosa kita tidak akan terhitung, baik kepada hak adami atau manusia kepada manusia, terlebih kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan puasa yang benar, memenuhi syarat rukun puasa dan meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa, maka sah secara syariah hukumnya. Maka ada ibadah yang sah ini, ketika syariah sudah menyatakan sah, maka ada harapan puasanya diterima oleh Allah. Dan puasa yang diterima oleh Allah, 1 bulan puasa kita, ternyata bisa mampu menghapus dosa 1 tahun. Subhanallah. Bahkan di bulan Ramadan ini, likuli hasanatun mujtami'atun, seluruh kebaikan-kebaikan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu maqbulatun, ketaatan-ketaatan seorang hamba di bulan Ramadan, baik ketaatan itu yang merupakan yang wajib ataupun yang sunnah, ya, maqbulatun, Allah terima semua amal baiknya. Wa junubu maghfuratun, dan dosa-dosanya orang-orang yang berdosa lalu bertobat di bulan suci Ramadan, maka diampuni segala dosa-dosanya. Wada'awatu mustajabatun, termasuk doa-doanya akan termasuk doa-doa yang terkabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al jannatu mustaqatu lahum, surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Itu salah satu kemuliaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Salah satunya ada puasa. Dengan puasa kita bisa diampuni dosa. Di bulan Ramadan setiap kebaikan dikumpulkan, ketaatan diterima oleh Allah, doa-doa dikabul, dosa kita diampuni, surga merindukan kita, orang-orang yang sedang berpuasa. Lalu yang kedua, ada ibadah yang tidak ada di bulan yang lain, tidak disunahkan di bulan yang lain, tapi hanya disunahkan di bulan suci Ramadan. Wa qiyamal laili tatawuan, dan sholat malam, artinya sholat malam bukan tahajud, tapi sholat sunat taraweh di malam harinya, di siang harinya puasa fardu, di malam harinya kita disunahkan sholat sunat taraweh. Dan sholat sunat ini tidak ada di bulan yang lain, hanya disunatkan di bulan suci Ramadan. Duha di luar Ramadan ada, tahajud di luar Ramadan disunahkan, termasuk witir di Ramadan, di luar Ramadan disunahkan. Tapi ketika sholat sunat taraweh hanya disunahkan di bulan suci Ramadan. Dan jangan sekali menganggap kecil sunnah. Kenapa? Karena Rasul yang menyampaikan, man taqarraba bihi bihoslatin kaman ada faridotan timasiwah. Barang siapa orang yang mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah, termasuk sholat sunnah taraweh, maka orang tersebut akan diberikan pahala wajib, seolah-olah melaksanakan wajib di bulan yang lain. Kita jangan bicara wajib dulu, ya. Kita jangan bicara wajib dulu, yang sunnah aja. Rakaataini qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fihi. Barang siapa orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, artinya qobliyah subuh,
maka khairu minad dunya wa ma fihi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita bisa bayangkan dunia dan isinya, Pak. Kita pergi ke pasar Cikarang, lalu kita masuk toko emas. Dari mulai yang 1 gram sampai ratusan gram, bahkan sampai ada emas batangan. Itu kalau dihitung-hitung jemaah sekalian, kira-kira berapa triliun yang ada di toko-toko emas yang ada di Cikarang atau di pasar Serang. Jemaah sekalian, itu sebelum apa-apa. Ini kata Nabi, khairu minad dunya wa ma fihi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Subhanallah. Dan memang paling berat di antara sholat sunat qobliyah adalah sholat qobliyah subuh. Tidak semua orang bisa setiap saat melaksanakan qobliyah subuh. Itu setingkatan sunnah. Ini kata Nabi, man taqarraba bi khoslatin kaman ada faridatan fi masiwa. Orang yang mendekatkan diri dengan perkara sunnah, sholat sunnah tarawih 20 rakaat, tapi pahalanya dianggap sholat wajib 20 rakaat. Subhanallah. Sedangkan wajib kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan wajib karena kaman ada sabrina faridatan fi masiwa, dan pelaksanaan wajib di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah pahala wajibnya menjadi 70 kali lipat dibalas pahala wajib, dan ini hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Dan di bulan suci Ramadan pula turunnya tadi Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim ini jangankan dibaca, dipandang saja Al-Quran dengan mahabbah, dengan rasa tawadu, dengan rasa cinta, dengan keimanan, maka sudah termasuk bagian daripada pahala. Apalagi ketika kita mau mendengarkannya, seperti tadi Kang Ustadz Abi Rasim Al-Fatur menyampaikan atau mengamandangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan kepiawaian beliau. Subhanallah, semuanya terdiam, semuanya tercengang. Maka memang diperintahkan, jangankan yang bagus suaranya, jelek pun suaranya, Al-Quran itu mesti didengarkan baik-baik dan diperhatikan baik-baik. Wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah katakan, bila mana Al-Quran dibaca, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kalian semua yang mendengar dan memperhatikan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengerin saja dapat rahmat, apalagi kita mampu untuk membacanya. Bahkan kalau bisa kita programkan khusus untuk Ramadan ini, kita targetkan 3 kali hatam. Waduh, Pak Haji, kapan bacanya? 2 kali hatam itu. 2 kali hatam juga kayaknya berat bagi karyawan, ya. Siang hari kerja, malam hari udah capek, ngantuk. Tarawih aja saya sering bocor. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa orang yang membaca 1 huruf dalam kitab Allah, ay Al-Quran, yakni Al-Quran, likulli harfin hasanatun, setiap 1 hurufnya itu 1 hasanah, wal hasanatu falahu asru amsalihah, dan setiap 1 hasanah Allah berikan 10 pahala. Wa fi ramadhana, tapi kalau membacanya di bulan suci Ramadan, likulli harfin alfun, setiap 1 hurufnya adalah 1000 pahala. Kita bisa bayangkan 1.027.000 huruf kali 1000 pahala. Berbahagialah orang yang hatam puasanya, hatam tarawehnya disempurnakan dengan hatam membaca Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.027.000 huruf kita baca. Maka pantas kalau Al-Quran ini nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua. Kenapa di masjid, di musola ramai kalau bulan suci Ramadan? Sebetulnya perintah itu bukan hanya bulan suci Ramadan, tapi Nabi mengatakan zayyinu buyutakum bis salat wa tilawatil Quran. Hiasi rumah-rumahmu bukan dengan perabotan yang serba lek, bukan perabotan yang serba wah, ketika datang tamu terheran-heran, tercengang. Akan tetapi Nabi lebih cenderung memerintahkan kita zayyinu buyutakum bis salat wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Cuma bapak-bapak jangan salah tafsir ini. Hiasi rumahmu dengan salat,
Akhirnya nggak mau sholat di masjid. Ingat, sholat itu ada yang afdol di masjid, ada yang yang tidak afdol di masjid. Contoh, sholat Jumat afdolnya di masjid. Ya, sholat Idul Fitri afdolnya di masjid. Apalagi Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Sholat Idul Fitri saja afdolnya di masjid. Boleh di lapangan, boleh. Idul Adha di masjid. Ya, termasuk sholat sunat. Maksudnya yang menjadi perhiasan rumah kita itu sholat sunat, Pak. Ini sholat yang afdol di rumah. Saya katakan qobliyah. Qobliyah apapun, qobliyah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, afdolnya di rumah ketimbang di masjid. Bukan berarti nggak boleh di masjid, tapi keutamaannya lebih utama di rumah. Sholat qobliyah apapun lebih baik di rumah, itu lebih afdol. Yang kedua, sholat sunnah. Yang sunnah di rumah itu adalah sholat sunat tahajud. Makanya rumah kita itu hiasi dengan sholat sunat tadi. Ya, jamaah sekalian, sholat yang afdol di masjid, sholat sunat yang afdol di masjid tadi sudah dikatakan. Sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, termasuk sholat sunat duha, afdolnya di masjid. Bahkan ada sholat sunat yang tidak sah di masjid, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Bener nggak? Sah nggak sholat tahiyatul masjid di rumah? Halo? Ini sadar apa belum? Enggak. Saya sengaja Pak Ustadz, Pak Kiai sepuh kita. Ya, ada sholat sunat yang tidak sah di rumah kecuali di masjid, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Kecuali kalaupun di rumah, rumahnya nyambung sama masjid. Rumah siapa yang nyambung sama masjid? Merebot. Cuma bukan rumah, kos-kosan. Subhanallah. Nah ini maksudnya itu, karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang rumahnya dibacakan Al-Quran, maka akan terlihat oleh para malaikat yang sampai langit ketujuh bahwa rumah-rumah tersebut memancarkan cahaya laksana bagaikan cahaya bintang gemintang yang kita lihat ketika langit terang. Kita lihat langit terang di tanggal 18 biasanya habis terawih baru nongol tuh bulan. Tapi kalau bintang begitu malam tiba, langsung bintang itu bertebaran di langit yang biru. Karena penglihatan kita langit itu biru. Ya, sampai akhirnya ibu-ibu bikin puisi. Orang Indonesia pandai bikin puisi. Apa puisinya? Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang menari. Ya, jangan nyanyi, ini masjid. Nah, itu sebetulnya nyanyian anak TK. Ya, kita menghayal karena keindahan langit dengan bintang gemintangnya. Lalu kita menghayal dengan puisi tadi, bintang kecil di langit yang biru, karena memang penglihatan kita langit itu biru, padahal langit tidak biru. Itu batas penglihatan mata kita. Ya, amat banyak menghias angkasa. Kenapa kita katakan banyak? Karena kita belum pernah menghitung banyaknya bintang. Aku ingin terbang dan menari. Kata saya, mana mungkin orang bisa terbang, narinya aja nggak bisa. Apalagi nari sambil terbang. Nah, itu saking keindahannya. Begitu pula malaikat yang ada di langit, semuanya membanggakan rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Subhanallah. Ya, jadi pandangan manusia itu dengan pandangan Allah beda. Kalau kita rumah dihiasi dengan perabotan serba lek, ya, perabotan yang enggak pernah dipakai seumur hidup sampai meninggal enggak pernah dipakai. Ya, ada wadah air, teko, poci yang bagus-bagus ditaruh di lemari pajangan. Coba itu gelas yang indah-indah, yang bagus-bagus, ketika kita mau minum diambil enggak? Ketika ada tamu datang dipakai enggak? Enggak. Semuanya hanya sekedar penghias lemari. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Terus tas-tas yang branded, yang bagus-bagus ditaruh. Padahal tas itu kemana-mana bawa tas pasti satu. Tapi di rumah kenapa punya 5?
Ya, hanya untuk perhiasan biar orang pada wah, itu tidak termasuk kriteria yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan ada lagi keistimewaan bulan Ramadan adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Sahrun lailatun khairu min alfi syahr, kata Nabi. Malam yang bernilai ibadahnya, bila mana ibadah umat Islam ini, umat Muhammad, di malam tersebut, apa sholat sunat tarawehnya, apa sholat sunat isaknya, apa sholat sunat tahajud dan lain sebagainya, zikirnya, membaca Al-Qur'annya, tasbihnya, doanya, bila mana turun malam tersebut, maka seluruh amal ibadahnya dianggap lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan ini tidak diberikan oleh nabi kepada nabi-nabi yang lain, kecuali hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkesempatan setiap orang yang bertemu Ramadan, ya, berarti masih diberikan peluang oleh Allah agar kita bisa bertemu dengan malam tersebut. Dan malam tersebut hanya ada di bulan suci Ramadan. Ini hadiah yang tidak ada bandingannya jamaah sekalian. Dan ini pun bukan bim salabim, bukan sekedar pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tidak terlepas dari perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ketika menyendiri sering memikirkan umat-umatnya. Ya Allah, umat-umat Nabi yang lalu itu panjang-panjang usianya. Seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam usianya 900 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam usianya 930 tahun, hampir 1000 tahun. Kata baginda Rasul, ya Allah, mana mungkin umatku yang usianya pendek-pendek akan bisa menyamai ibadahnya umat-umat engkau terdahulu. Akhirnya bagaimana? Allah tahu apa yang Muhammad mau. Bahasanya begitu. Jadi Nabi Muhammad itu mengharapkan agar umatnya ini bisa ibadah menyamai umat-umat yang terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa beliau akan wafat di usia 63 tahun. Dan umatnya pun tidak jauh daripada itu. Karena beliau pernah ditanya, kaifa umuri ummati ya Muhammad, bagaimana urusan umatmu ya Muhammad? Umuri ummati baina sab'ina wa sitina sanatan. Kata Nabi, usia umatku rata-rata akan meninggal dunia. Tidak semuanya, catat, rata-ratanya, tidak semuanya. Mereka akan meninggal di usia 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umat Muhammad udah blak meninggal. Ini siapa yang usianya 60 tahun di sini? Ada? Hah? Pak Agus. Mana Pak Agus? Ya. Walaupun usia itu sebetulnya tidak semuanya mesti 60 sampai 70 tahun. Karena usia kita itu nalaksana bagaikan semanggar kelapa yang ada di pohonnya. Ketika jadi bunga, jadilah pentil bahasa Sundanya. Dan ketika pentil itu kan masih segede kepel, ya, ada segede jempol kaki. Dan mereka itu tidak semuanya 70 jadi semuanya satu manggar, kecuali mereka ada yang jatuh masih segede jempol kaki, ada yang jatuh segede kepel, ada yang tidak mau jatuh tapi dijatuhin. Contoh sekarang lagi laku-lakunya kelapa muda. Ya, mereka tidak ingin jatuh sebetulnya karena memang kebutuhan, akhirnya jatuh juga. Ada juga yang pohonnya tinggi, akhirnya dibiarkan oleh si pemiliknya, biarkan tuh kelapa sampai tua, bahkan sampai jatuh sendiri. Itulah dikatakan dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana ajal datang, sedikit pun, sesaat pun manusia tidak akan bisa mengelak dari wafat, dari kematian. Ya. Ini takut kepanjangan, 48 menit. Sementara maghrib jam 6 3 menit. Kalau nggak salah. Ya, kalau nggak berubah. Jemaah sekalian, kalau saya sih nggak pernah lihat jam sebetulnya kalau maghrib, kecuali kalau bukber. Kayak begini suka lihat. Ya, kalau di rumah kan andalannya Indosiar. Imsaknya Indosiar, bukanya Indosiar. Ya, jangan
imsaknya Indosiar, bukanya TVRI. Ya, ada berapa detik selisihnya. Ya, halus istiqomah, makanya channelnya jangan diganti-ganti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam Lailatul Qadar itu semua luar biasa. Ya, maka Allah turunkan, Allah panggil malaikat Jibril lalu sampaikan kepada Nabi Muhammad, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr." Bayangkan, Pak. Sampai 3 kali Allah sendiri yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, 1. Lalu yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, 2. Lalu Allah jawab sendiri di ayat berikutnya, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seandainya kita hidup 63 tahun kayak Nabi, lalu dipotong masa balik 13 tahun, sisanya 50 tahun, berarti 50 kali mengalami Ramadan. Jangan 50 kali Ramadan kita semuanya dapat Lailatul Qadar. Ya. Separuhnya saja. 50 kali kita dapat malam Lailatul Qadar. Berkahnya malam Lailatul Qadar, jamaah sekalian, ya, berarti 1 kali mendapatkan Lailatul Qadar keberkahannya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan adalah 3 tahun 4 bulan. 10 kali. 10 kali. Berarti 30 berapa tahun? Ya. Kalau kali 10 kan 30 tahun. Terus yang sisanya 4 bulannya, 4 bulan kali 10 berapa tahun? Berapa tahun? Nah, segitu. Itu baru dapat 10. Kalau dapatnya 25 kali mengalami Ramadan, dan kebetulan kita malam Lailatul Qadar kebetulan terawih kita full, sholat isya kita berjamaah, sholat subuh kita berjamaah, lalu baca Al-Quran minimal 1 hari di malam tersebut kita baca 2 juz saja. Jemaah sekalian, berarti seluruh nilai pahala itu dikalikan, dilipat gandakan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini sangat luar biasa. Ya, makanya subhanallah, kalau kita dipertemukan dengan Ramadan, berarti Allah masih sayang sama kita, masih memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan berkahnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, ya. Dan insya Allah tahun depan Ramadan akan kembali datang. Selagi dunia ini belum kiamat, pastilah Ramadan akan datang. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah tahun Ramadan yang akan datang kita masih ada di muka bumi ini? Apakah kita punya jaminan untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan? Jawabannya tidak ada sama sekali. Bisa jadi Ramadan yang sekarang adalah Ramadan terakhir di antara kita. Ya, bisa saja. Walaupun secara syariat saya masih muda. Usia saya sekarang 44 tahun, cuma lebihnya 10 tahun. Nah, 54 tahun, cucu sudah 2. Tapi kalau istri alhamdulillah masih istiqomah. Saya masih termasuk golongan Ustadz ISIS, Ikatan Istri Suami Satu. Istri satu, ikatan suami istri satu, bukan ISIS yang bermasalah, Pak. Ya. Saya termasuk orang yang istiqomah. Karena istiqomah ini adalah kalimatnya mudah, tapi sebetulnya paling sulit dilaksanakan. Contoh tadi, ini santunan yatim tiap tahun mesti dipertahankan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, khairu amali adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal adalah yang mudawamah, yang berkesinambungan, yang kontinu, walaupun amal itu sedikit. Nih Pak, kita nyantunin anak yatim setahun sekali, ya, sekiranya pantas atau kagak? Kagak. Karena yatim ini sendiri tidak termasuk dalam kategori mustahik zakat.
Kalau kita zakat wajibnya setahun sekali. Ya, tapi kalau nih anak-anak yatim kita santuni setahun sekali, ya mati. Ya, ya kan? Makanya mereka itu mestinya kita continue istiqomah. Ya. Makanya yang melatar belakangi kenapa saya berani membuka pondok pesantren yatim piatu, ini ceritanya sedikit. Nunggu maghrib. Ya. Baru 54. Jamaah sekalian, saya adalah 11 bersaudara. Nomor 10 kakak saya yang menjadi supir tukang nganterin anak-anak sekolah. Ya, kalau ke sanawiyah sekolahnya pasti sama beliau. Ya, karena kalau orang lain gajinya harus gede. Kalau kakak sendiri, kakak niatkan lillah. Mudah-mudahan dapat berkah. Beliau adalah yang ke-10, saya terakhir bontot. Saya lahir tahun 70 dan alhamdulillah ibu saya memproduksi anak 11. 7 perempuan, laki 4. Kalau orang sekarang belum punya 11 udah gila duluan. Karena punya anak 3 aja udah kebanyakan ngomongnya. Ya Allah, makanya orang tua dulu itu selalu ngomong banyak anak banyak rezeki. Makanya emak saya lagi masih hidup, kalau lebaran saya larang beli daging, saya larang masak ikan, saya larang. Kata saya, emak beli kuali yang gede, yang kedua beli kempek yang gede. Lah, kamu kok beli kuali yang gede, masak apa Aji? Kata saya, anak emak 11 kali 11 rantang saja nganterin ke emak, kuali penuh dengan sendirinya. Betul nggak? Ditambah lagi mantu cucu yang datang, cicit yang datang. Duit kata saya enggak, jangan mikirin duit, jangan mikirin THR. Anak 11, mantu 11, jangan gede-gede. Ngasihnya 300.000 aja per orang. Nah, dompet emak bisa penuh dengan sendirinya. Terus cucu yang sudah sukses. Ya, pasti lebaran setahun sekali mah datang ke rumah kakek atau neneknya, pasti dia memberikan apa namanya? Jangan THR sama orang tua mah. Nah, zakat sama orang tua boleh nggak? Enggak lah. Ya, THR orang tua diberi THR. Ya Allah, ya Robbana ya Karim. Subhanallah. Tuh. Tapi kalau orang sekarang nggak berlaku kalimat banyak anak banyak rezeki. Ya. Usia 2 tahun saya sudah ditinggal sama orang tua saya, bapak saya meninggal. Ibu bisa bayangkan, Bu. Ibu mbak yang sudah punya anak, cukup dibayangkan punya anak 11 lalu suami meninggal duluan. Jangan dicoba. Bahaya. Ya, sudah bagaimana yang nikah baru 2 waktu itu. Jadi sisanya masih berapa? 9. Kalau bahasa orang Inggris itu anak-anak lagi bilatung dulang. Tahu bilatung dulang? Lagi senang-senangnya kejo. Lagi senang-senangnya nasi. Lagi senang-senangnya makan jemaah. Cuma makanannya kagak ada waktu itu. Ya, beliau mungkin masih mengalami makan nasi sama jagung. Kalau Al-Fakir enggak. Ya, sudah nasi, tapi nasinya yang paling buluk. Jamaah sekalian. Tapi demi menyambung hidup, jamaah sekalian, alhamdulillah. Saya sekolah umum tamat S1 D1 SD. Karena mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi kagak ada modal. Jamaah sekalian. Dan akhirnya keputusannya ibu mengantarkan saya ke Pak Kiai untuk ngaji, ikut ngaji, tapi dengan catatan tidak ada biaya kecuali hanya bisa memberi beras sebanyak 15 liter dalam sebulan. Adapun uang tidak ada dijanjikan berapa-berapa satu bulan. Tidak ada anak sekarang. Anak sekarang mah ya Allah ya Robbana ya Karim, uang masih ada 50.000 aja udah teleponin mulu. Mah uang habis mah. Ini pesanannya brebet di HP sampai nggak kehitung. Ya, minta ini, minta ini, minta ini. Kalau saya dulu ya Allah ya Robbana yang dari pesantren nggak punya duit mau pulang. Kebetulan dulu banyak itu kalau bahasa orang sini roda. Pedati yang ngosong habis bawa bambu, Bu. Habis bawa bambu ke Cikarang. Dari Cikarang biasanya balik ngosong. Saya bukan naik mobil tapi naik pedati. Ya. Goplak ampenya sakit bujur juga.
Jamaah sekalian, turun di kandang roda bukan naik Grab, bukan naik ojek, tapi jalan kaki masih hutan belantara. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya, saya di rumah guru karena saya nggak bisa memberi apa-apa kepada guru. Akhirnya saya coba bisa ngurusin kambing guru, ngurusin sapi guru, ngurusin ayam guru, bahkan termasuk sampai ngobehin anak-anaknya guru Saladenin. Ya, karena mengapa? Saya tahu diri nggak bisa ngasih apa-apa sama guru kecuali tenaga yang saya bisa. Kalau malam habis sholat isya jam 9 malam habis ikut ya logat tafsir Jalalain, kita kadang-kadang dipanggil sama guru, tapi bukan suruh makan, suruh mijit. Suruh mijit, kalau nggak enak dipijit suruh nginjekin guru. Guru saya injekin. Saya paling songong sebetulnya, murid paling songong. Ya, saya injekin tuh guru, ya Allah, tapi kan dengan kehendak beliau. Ya, maka ketika usia saya 40 tahun, saya datang ke guru, Kang, abdi hoyong gaduh tempat barudak yatim. Tanahna aya umil. Tanah nama ayah 400 meter, yang 200 meter wakaf, yang 200 meter lagi kita beli patungan dengan warga. Ya udah, bismillah aja. Punya duit berapa duit? Punya uang 10 juta. Bismillah. Allah, alhamdulillah. Sampailah titik yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sama berdoa. Allahumma sallimna Ramadana wa sallim Ramadhanili wa sallimhu minni mutaqabbala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.